Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu ada berita disiarkan oleh BBC News dan juga dimuat di National Geographic. Ada seorang kakek di Brazil, tugas hari-harinya adalah nelayan, tinggal di dekat kota Rio de Janeiro. Suatu saat pada saat melaksanakan tugasnya, ia menemukan seekor penguin tergeletak di sebuah pulau karena tercemar oleh limbah minyak yang tumpah di sekitar itu. Ia membawa pulang penguin itu, dibersihkan, dirawat sampai beberapa minggu, dan setelah sehat, penguin itu dikembalikan ke habitatnya di laut. Apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Si penguin ini kembali setiap musim dingin ke tempat tinggal kakek yang disebut namanya Juan Pereira. Apa yang dilakukan? Sekedar menyampaikan, kira-kira kalau bahasa manusia itu menyampaikan terima kasih. Ia bercengkrama sejenak dan itu menempuh perjalanan 5.000 mil atau sekitar 8.000 kilometer. Itu terjadi setiap tahun meskipun tanggalnya berbeda-beda. Pada setiap musim dingin, si dim-dim ini, nama yang diberikan oleh nelayan itu, setiap tahun menjumpai kakek nelayan itu karena jasanya telah membantu sehingga sehat kembali. Hadirin yang mulia, ini sejalan dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sebuah hadis fi'liyah bahwa Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan rasa duka atau penyesalan yang mendalam terhadap orang-orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan perawatan, memberikan jalan kehidupan, dan seterusnya. Hadis ini menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu naik ke mimbarnya, kemudian mengucapkan amin 3 kali. Anak tangga mimbar Rasul itu ada 3. Setiap kali naik ke anak tangga yang satunya, berhenti sejenak dan mengucapkan amin. Rupanya pada saat itu Jibril datang membisikkan sebuah doa. Pada saat anak tangga pertama, Jibril membisikkan doa begini: ba'uda man adraka abawaihi indal kibar au ihdahuma falayyukaffir anhu falayyughfar lahu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan falayyudkhilahul jannah. Ba'uda man adraka abawaihi indal kibar au ihdahuma falayyudkhilahul jannah. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, apalagi sudah lansia, keduanya atau salah seorang di antaranya, dan tidak menyebabkan ia masuk surga lantaran memberikan pelayanan perkhidmatan kepada mereka. Kalau saja anak penguin itu yang hanya dirawat beberapa minggu saja,
sedemikian berterima kasihnya sampai harus menempuh perjalanan 8.000 km, artinya 16.000 km pulang pergi, menempuh jarak sejauh itu hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah merawatnya, apatah lagi kita yang dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan, dirawat oleh orang tua kita. Maka itu sebabnya, hadirin yang mulia, meskipun pada tahun ini kita juga dilarang untuk mudik, tetapi bagi bapak ibu saudara-saudara yang masih punya kedua orang tua, hendaklah menunjukkan pengkhidmatan yang terbaik, entah mengirimi sebagian gaji yang kita miliki, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu bagi mereka yang sudah tidak ada cara lain kecuali mendoakan mereka semoga dimaafkan segala kesalahannya. Yang kedua, doa Jibril pada saat Rasulullah naik anak tangga kedua itu adalah ba'uda man dzukirta indahu walam yusalli alaik. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang mendengar nama engkau disebut lalu tidak mau bersalawat kepada engkau. Apa jasa Rasulullah? Jasa Rasulullah itu besar sekali. Ia mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah ke cahaya keimanan yang terang benderang, sehingga patutlah apabila kita senantiasa bersalawat kepadanya. Rasulullah itu dalam dirinya ibarat tidak ada lagi rongga yang bisa dimasuki oleh kebaikan, karena seluruh jiwa raganya sudah memang diwakafkan untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mendoakan dengan bersalawat itu, salawatnya itu kembalinya atau pahalanya kembalinya kepada kita. Ibarat sebuah cangkir itu sudah penuh air, masih kita tuangkan, maka lubernya ke tatakannya, dan tatakannya itu adalah kita. Dan yang ketiga, hadirin yang mulia, doa Jibril, ba'uda man adraka Ramadan falayyughfira lahu. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang mendapati Ramadan lalu tidak menyebabkannya dosanya digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membuat sebuah mekanisme kepada umat Muhammad dengan memberikan Ramadan yang di dalamnya tersimpan banyak bonus-bonus yang luar biasa, karena umur umat Nabi Muhammad itu sekitar 60-70 tahun, sebagaimana dalam sebuah riwayat, hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in, umatku itu akan ditarik dari peredaran di muka bumi ini rata-rata antara 60-70 tahun. Maka tentu tidak adil apabila umat-umat terdahulu yang ada lebih dari 1000 tahun usianya, ketika mereka berbuat baik, tentu sulit untuk ditandingi oleh umat Nabi Muhammad yang usianya pendek. Maka oleh Allah dibuatlah sebuah mekanisme bagaimana caranya usia yang pendek ini bisa mutunya menyamai usia umat terdahulu, yaitu adanya Ramadan. Jadi kalau ada program-program dari masjid ini banyak sekali, hadirin yang mulia, tentu kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena Ramadan itu adalah mekanisme melipat gandakan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah. Kalau ada orang yang sholat isya saja pada saat malam Lailatul Qadar, itu sama dengan dia melakukannya kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau tiap tahun kita mendapatkan itu, maka mutu usia yang diberikan oleh Allah itu bisa melebihi usia yang panjang umat-umat terdahulu. Maka tentu kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan mekanisme Ramadan itu sebagai bentuk untuk kita mendapatkan pahala-pahala yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Terima kasih, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.